Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Sahabat karimah dimanapun Anda berada, sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, sehat jiwa dan raga. Baik. Dan juga mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua juga sehat walafiat dan bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik. Baik untuk kita tiru, untuk kita contoh segala aspek kehidupan beliau. Mulai dari cara makan, bagaimana beliau memasuki kamar tidur, bagaimana Rasulullah mendidik keluarganya, mendidik anak-anaknya, dan bagaimana Rasulullah menyiapkan generasi-generasi yang tangguh yang akan datang setelah beliau. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, judul perbincangan kita adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan generasi yang tangguh. Alhamdulillah, sudah ada bersama kami untuk memberikan ilmunya kepada kami dan kepada para sahabat semua, yaitu Fadilatul Ustaz Ali Wafa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Baik Ustaz, sesuai dengan judul Ustaz, bagaimana Rasulullah menyiapkan generasi yang tangguh. Nah, tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu mu'alliman wa murabbiyan lin-nasi ajma'in wa ja'alahu rahmatan lil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman katsiratan tanfa'una ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril ilmi wal fahmi. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat Ma'had Abdurrahman bin Auf Karimah, kajian daring Ma'had Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kita kesehatan, Allah pertemukan kita di majlis ilmu ini. Kita terus berdoa kepada Allah semoga hidup yang Allah berikan kepada kita mampu kita isi dengan kebaikan-kebaikan, mendatangkan keberkahan-keberkahan sehingga tidak hanya merasakan kenikmatan dunia tapi juga kita nanti bisa merasakan nikmatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini tema kita hari ini, judulnya adalah bagaimana Rasulullah SAW itu menyiapkan generasi. Tema besarnya sesungguhnya tentang pendidikan Islam. Yeah. Nah, ini sebelum saya masuk ke tahapan-tahapan bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan panduannya kepada umat Islam, kepada kaum mukminin, kepada umat Rasulullah SAW itu, saya ingin memberikan muqaddimah sebentar. Baik, tafadhal supaya nyambung apa yang akan kita bicarakan nanti dengan hati dan pikiran kita. Baik, berbicara tentang pendidikan ini, Udin. Yeah.
hari ini kita banyak mendapati yang belakangnya itu disandarkan kepada Islam. Maka bunyinya adalah pendidikan Islam. Contohnya? Ada banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti SDI, ada I-nya. Islam. SMPI, ada Islamnya. Atau kalau tidak Islam tapi kepada syiar-syiar Islamnya. Al-Qur'ankah, Syariahkah, dan seterusnya. Tapi yang perlu menjadi catatan kita adalah ada pertanyaan besar. Betulkah nama itu yang kita angkat sebagai nama pendidikan Islam itu sudah betul-betul merujuk kepada panduan-panduan sumber daripada Islam itu sendiri, Al-Quran dan As-Sunnah? Sudah sesuai ya Pak? Itu. Gitu ya? Apakah cuma nama saja? Betul. Atau memang sudah referensinya, panduannya sudah digali betul dari sumber-sumber yang sebenarnya? Baik. Karena fenomenanya adalah kita menyaksikan namanya Islam, tetapi praktek-praktek dan pola pendidikannya justru mengikuti konsep Barat, konsep orang-orang kafir. Mulai dari kurikulumnya, cara ngajarnya, cara bergaul dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian membuat sakit di hati kita terkadang ketika ada nama Islam ternyata prakteknya tidak sesuai dengan Islam. Maka melalui kajian Ma'had Abdurrahman bin Auf ini, mari kita kemudian berdiskusi, kemudian mengaji bersama, mendalami bagaimana sih sebenarnya Rasulullah SAW itu memberikan panduan dalam menyiapkan generasi, dalam mendidik anak-anak terutama. Nah, ada buku menarik yang ingin kita bahas hari ini. Temanya adalah, judul bukunya, ini yang teman-teman yang di rumah bisa cari, ini ada bukunya. Temanya adalah Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabiyul Amin sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kaum muslimin, terjemahan literlaknya, anak-anak kaum muslimin, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendidik mereka. Jadi gimana Nabi sih dengan anak-anak itu? Dari mana dimulai itu proses pendidikannya? Nah, mulai tahun berapa? Apakah mulai sejak baru lahir? Kapan anak itu disuruh sholat? Kapan anak diajarkan akidah? Bahkan kapan anak boleh dipukul? Kira-kira begitu. Nah, ini teman-teman sekalian, sahabat Ma'had Allah Subhanahu wa taala, itu banyak yang belum diketahui oleh kaum muslimin. Bahkan saya pribadi pun juga baru tahu ketika sudah menelaah sabda demi sabda Rasulullah SAW, bahkan referensi demi referensi yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Ini menarik. Di buku ini penulis Dr. Jamal Abdurrahman, Syekh Dr. Jamal Abdurrahman itu membuat satu muqaddimah yang judulnya adalah Hiratul Walidain atau Abawain. Kebingungan orang tua mendidik anak. Nah, ini berdasarkan apa yang didapati oleh beliau di lapangan ya. Mulai dari orang-orang yang bertanya kepada beliau atau kepada tokoh-tokoh dan syekh-syekh yang lain tentang anak saya umur 3 tahun tapi gak nurut. Anak saya umur 5 tahun susah diajak ke masjid, macam-macam. Disuruh ngaji cengkal itu susah diajak dan seterusnya. Kemudian ada yang bingung, apakah anak saya kalau tidak nurut harus dipukul apa tidak di usia-usia anak-anak itu. Maka beliau kemudian memberikan arahan bahwa kaum muslimin itu atau kita semua itu akan selalu tetap dalam kebingungan itu selama tidak merujuk kepada panduan Nabi. Nah, tadi kalau ada ayat yang di muqaddimah dibaca oleh pembicara tadi oleh antum itu tentang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kata uswatun hasanah ini menarik. Teladan yang baik ini ada pada diri Rasulullah SAW itu
tidak hanya dalam urusan ibadah. Iya, betul Ustaz. Bukan hanya puasanya, bukan hanya sholatnya, bukan hanya berpakaiannya, bukan hanya kemudian jenggotnya, bukan hanya cara makannya, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan harusnya. Baik, baik. Yang mau belajar tentang cara mendidik ya ke Nabi itu. Iya, betul. Yang kemudian belajar tentang berekonomi ya ke Nabi. Yang ingin belajar tentang menjadi suami yang baik juga belajar ke Nabi Muhammad SAW. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan model yang real dilihat oleh sahabat dan bisa langsung dicontoh. Nah, kalau kita kan nggak bisa lihat langsung Rasulullah SAW, caranya gimana? Ia menelaah, membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Taib. Nah, ini tentang bagaimana Rasulullah SAW kemudian menyiapkan generasi itu tema besar kita hari ini. Sehingga ini harapan dan cinta saya kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudara, bahwa kita harus jujur. Ketika kita membawa sesuatu konsep atau sesuatu program yang ditempelkan ke Islam, maka jujurlah, kembalikan memang semuanya semestinya kepada Islam. Jangan namanya Islam, prakteknya tidak Islami. Seperti kalau di sekolah itu campur baur perempuan itu sudah. Jadi tidak ada batasan laki-laki perempuan kemudian sekolahnya Islam tapi tidak menutup aurat misalnya. Ya, betul, betul. Dan seterusnya. Itu menjadi PR kita bersama. Sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Malik ini menarik ini untuk dikaji. Imam Malik mengatakan begini. La yasluha amru hadhil umma illa bima saluha bihi awwaluha. Jadi urusan umat ini itu tidak akan pernah beres, tidak akan pernah baik kecuali dengan mengikuti pola yang dilakukan atau jalan yang dilalui oleh umat-umat terdahulu, oleh generasi terbaik pertama itu, Rasul dan para sahabat dan tabi'in. Selama kita kemudian tidak mengikuti pola mereka, mulai dari ruhnya, akidahnya, pendidikannya, ibadahnya, kemudian konsep-konsep yang lain, maka sebanyak apapun kaum muslimin tidak akan beres urusannya. Nah, tidak akan beres urusannya. Taib. Tertinggal terus Ustaz. Tertinggal terus. Nah, di kajian kita hari ini akan memulai dari mana sesungguhnya Islam itu mengajarkan cara mendidik generasi itu. Kapan dimulai? Nah, ini sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala di kitab ini dijelaskan bahwa pendidikan anak itu, menyiapkan generasi itu dimulai bahkan sejak sebelum seseorang itu menikah. Dari lajang Ustaz ya? Dari bujang ini sudah mempersiapkan. Sudah mempersiapkan anak saya nanti mau jadi seperti apa itu. Itu sudah dipersiapkan ya? Apa tahapannya, kemudian kalau belum menikah itu tahapan menuju pendidikan seperti apa, menyiapkan generasi itu. Dan Rasulullah telah memberikan panduan itu. Masya Allah. Di sini Dr. Jamal Abdurrahman itu menulis sekitar ada 122 poin tentang cara Rasulullah SAW atau panduan Nabi SAW itu dalam mendidik anak, yang insya Allah ini tidak akan selesai dalam satu pertemuan. Insya Allah di acara yang berikutnya. Insya Allah kita mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali. Nah, di bagian pertama ini dibagi tidak berdasarkan istilah-istilah yang diangkat oleh para psikolog atau orang-orang Barat. Ini Dr. Abdurrahman itu berdasarkan umur. Kalau proses pendidikan anak itu berdasarkan umur. Jadi mulai dari janin sampai umur 3 tahun itu gimana, bagaimana memperlakukan anak-anak. Dari umur 4 tahun sampai umur 8 tahun atau 7 tahun itu bagaimana memperlakukan anak-anak. Setelah balik bagaimana gitu ya. Mempersiapkan anak menuju pernikahan itu apa yang dilakukan. Nah, itu yang tidak dipelajari, bahkan tidak ada di sekolah-sekolah itu. Betul. Tidak ada di sekolah-sekolah. Nah, baik. Kita mulai. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan beberapa poin pada hari ini. Yang pertama itu
Saya bacakan nih langsung teks yang ditulis oleh penulis. Baik. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u lil abna'i wa hum fi aslabi abaihim. Jadi Rasulullah SAW itu mendoakan anak-anak itu sejak anak-anak itu masih berada di sulbi-sulbi ayah-ayah mereka. Masih berbentuk, masih berbentuk ya? Apa ya? Masih berbentuk sperma, atau berbentuk sel-sel yang lain. Iya. Sebelum jadi sperma bahkan saat ya. Sebelum jadi sperma bahkan. Ini sudah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga begitu lahir itu doa itu nyambung. Nah, ini pentingnya doa. Jadi Rasul itu ketika ke Taif itu berdakwah, lalu di Taif itu ditolak oleh penduduk Taif. Baik. Lalu kemudian diusir, dilempari batu Nabi SAW itu, lalu keluar dari Taif. Rasulullah SAW istirahat di sebuah kebun, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang lalu menawarkan bantuan. Hai Muhammad, kalau engkau mau, 2 bukit ini aku akan timpakan kepada penduduk Taif yang telah menyakitimu. Nabi SAW kemudian melarang malaikat Jibril melakukan itu. Jangan lakukan itu. Karena aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka keturunan-keturunan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini doa Nabi itu. Jadi terbukti sekarang saja. Terbukti penduduk Taif itu setelah paman Nabi Abu Talib dan istrinya Khadijah meninggal dunia, lalu Rasulullah SAW kemudian berdakwah ke Taif, dan di situ beliau berdoa, kalau mereka tidak beriman sekarang menolakku, maka aku berdoa kepada Allah dari sulbi-sulbi mereka itu lahir keturunan-keturunan yang mereka menyembah Allah dan membela Allah. Dan itu terwujud setelah Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah, seluruh penduduk Taif itu beriman. Jadi para ikhwas sekalian, sahabat Ma'had Abdurrahman bin Auf, ini juga yang bujang-bujang didoakan nih. Yang masih jomblo hari ini itu didoakan. Meskipun belum punya istri, didoakan. Didoakan semoga kelak dari sulbimu ini lahir keturunan yang menyembah Allah dan mencintai Allah dan membela agama Islam. Gitu, karena kita tidak tahu kapan doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadi sudah pesan duluan. Sudah pesan duluan kepada Allah, minta duluan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ajaran Nabi. Maka para kaum muslimin atau kaum muslimat yang belum dikaruniai anak hari ini, itu minta kepada Allah seperti itu. Agar mumpung sebelum dikaruniai anak, pesan doa dulu kepada Allah. Pesan dulu kepada Allah. Dan itu panduan Nabi itu. Dan yang dipesankan kepada Allah adalah minta anak yang memang menyembah Allah, taat kepada Allah, bukan yang lainnya. Jangan minta anak yang kemudian nanti hanya akan menjadi ATM-nya orang tua. Mesin ATM-nya orang tua. Ya Allah, berikan anak saya yang nanti punya pekerjaan yang kaya, bisa. Bukan itu. Tapi yang betul-betul mengabdi kepada Allah. Sehingga karena itulah Rasulullah SAW itu memberikan panduan tuh. Panduan. Suami istri kalau ingin kemudian berhubungan, jima, atau bahasa kita ingin membuat anak lah, itu diajarkan doa, Mas. Doa. Doanya Ustaz. Doanya itu Allahumma jannibna bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitani ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari kami. Dan jauhkan syaitan dari anak-anak yang kau rizkikan kepada kami. Itu doa panduan itu. Jadi itu proses-proses yang tidak boleh ditinggalkan bagi siapapun yang ingin generasi ini menjadi generasi yang tangguh, generasi yang kuat Islamnya, kuat imannya, kuat seluruh aspeknya. Nah, ini ada pertanyaan yang datang. Ustaz, saya dulu bikin anak tapi lupa doa.
Apakah Gimana? ada solusinya Apakah ini itu? di restart Apa namanya? di awal Diupdate? diulang atau gimana? Nah, ini pertanyaan menarik ini. Ada orang yang baru paham, baru sadar. Ya. Maka para ulama mengatakan begini. Untuk memutus mata rantai kejelekan, keburukan yang terjadi di masa lalu, kesalahan di masa lalu, maka diputus dengan taubat dan istighfar. Oh, gitu. Maka orang tua yang dulu lupa tidak berdoa, sujud kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan mohon anaknya dibimbing dan dia juga dibimbing. Nah itu. Baik. Setelah itu diperbaiki yang kalau mau bikin lagi Yang akan datang. yang akan datang. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan begini. Jadi pendidikan itu dari hadis ini itu dimulai dari sebelum menikah. Bahkan Rasul mengatakan kepada para laki-laki itu kalimat menarik nih. Takhayyaru linutafikum. Pilihlah yang baik-baik untuk tempat sperma kalian. Berarti istri maksudnya, Ustaz? Istri. Calon. Istri, cari istri yang baik, yang bagus agamanya, yang nanti istrinya ini akan melahirkan anak-anaknya. Nah, jadi yang bujang-bujang, jomblo-jomblo ini, para ikhwan, nah, pendidikan anak dimulai dari antum memilih istri. Maka Nabi kemudian mengatakan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Proses itu dimulai dari seorang laki-laki memilih calon istrinya berdasarkan agama supaya Anda beruntung selamat. Nah itu. Nah, dan ini tradisi dulu, kebiasaan para sahabat itu mencari orang-orang baik untuk menikahkan anak putri-putrinya juga. Tidak hanya yang laki-laki. Laki-laki cari calon istri yang baik, ya. Tapi seorang wali yang punya anak perempuan itu mencari laki-laki yang soleh untuk dinikahkan dengan anaknya. Begitu juga dengan orang tua dari seorang laki-laki. Orang tua laki-laki mencarikan anak perempuan yang solihah, yang baik agamanya, akhlaknya. Seperti Umar bin Khattab itu, Ustaz, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu. Radhiyallahu. Sahabat itu biasa menawarkan anaknya ini. Ini yang kita tidak familiar hari ini. Jadi kalau Umar itu punya anak Hafsah, setelah meninggal suami Hafsah, kemudian Umar menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, kepada Utsman, yang baik-baik itu. Bahkan putrinya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kulthum itu nikahnya dengan Umar nanti. Jadi memang dipilihkan yang baik-baik. Maka tidak terkejut kita ketika melihat bahwa generasi pertama itu oleh Rasul dikatakan khairu annas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik abad, sebaik-baik masa. Karena memang dipilihkan benih-benihnya. Tempat sperma, artinya laki-laki itu memilih calon istri yang baik. Si wali daripada perempuan ini memilihkan calon suami yang baik bagi anak-anak. Maka lahirlah keturunan yang mereka kokoh dalam perjuangan agama Islam. Baik tambah baik. Baik kan? Akumulasi kebaikan itu membuat kekuatan luar biasa. Masya Allah. Kemudian yang kedua, ini masih lanjutannya. وَيَدْعُ لَهُمْ وَهُمْ نُطْفَةٌ فِي رَحِمِ الْأُمِّ. Dan Rasulullah SAW itu mendoakan anak-anak itu sejak dia berada di rahim ibunya. Tadi dari sulbi ayahnya, ini sudah pindah kemudian ke rahim ibunya, sudah dijanin, berbentuk janin. Itu didoakan oleh Nabi SAW. Semakin kuat, Ustaz. Semakin kuat, begitu. Didoakan semakin terus banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisahnya istrinya Imran. Istrinya Imran itu dalam surat Al-Imran itu, dia berdoa kepada Allah, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi sejak hamil itu istrinya Imran itu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku nadarkan bahkan bahwa anak yang ada di kandunganku, di janinku nanti menjadi anak yang taat kepadamu, yang mengabdi kepadamu, bahkan menjadi pelayanmu di tempat ibadah itu. Maka lahirlah Maryam. Lalu Maryam melahirkan Isa. Dan begitu. Kebaikan kemudian melahirkan kebaikan. Nah, ini cerita menarik nih. Ada
sahabiah namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini punya suami namanya Abu Talhah. Suatu hari Abu Talhah ini safar. Qadarullah di belakang itu di rumahnya anaknya yang masih kecil meninggal dunia. Jadi cuma ada Ummu Sulaim dan anaknya, kemudian anaknya ini meninggal. Punya anak satu saja. Nah, sementara suaminya itu masih di luar. Tidak tahu kalau anaknya meninggal. Iya. Karena belum ada HP waktu itu. Belum ada HP, belum bisa ada WA macamnya, Masya Allah. Itu sang istri itu merawat anaknya, dimandikan, kemudian dikafani, dan ditaruh di tempat di kamar yang tidak biasa disimpan sama dia. Lalu datanglah suaminya di malam hari, disambut oleh Ummu Sulaim dengan sambutan yang ceria, tidak menampakkan kesedihan, meskipun sedih. Disambutlah suaminya, lalu kemudian dihidangkan makanan untuk suaminya, dan diajaklah suaminya itu untuk keranjang lah, untuk berhubungan. Ya, namanya suami sudah dihidangkan, dirawat dengan baik, disambut dengan baik, dengan senyum, dengan suami langsung kemudian ikut istrinya. Setelah kemudian melakukan hubungan suami istri itu, Ummu Sulaim baru berkata kepada suaminya dengan dialog yang Masya Allah, dialog iman betul ini. Apa kata Ummu Sulaim? Wahai Abu Talhah, apa pendapatmu jika ada seseorang menitipkan satu barang kepada kita, lalu yang menitipkan barang itu datang ingin mengambil barang titipannya? Maka Abu Talhah mengatakan, ya kita serahkan, itu bukan barang kita. Setelah itu baru Ummu Sulaim mengabarkan, anak itu adalah titipan Allah. Dan Allah sudah datang mengambil anak kita. Di situ ekspresi Abu Talhah sudah berubah sebenarnya. Antara mau marah dengan menahan amarah karena sudah diberikan muqaddimah yang menenangkan. Ditenangkan dulu. Tapi namanya ayah yang terlambat dikabari, maka kelihatanlah raut mukanya berubah. Kalau begitu akan aku sampaikan ke Rasulullah SAW. Maka besoknya kedua datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang terjadi di malam itu, dan Rasulullah SAW justru mendoakan. Termasuk menceritakan dialognya itu. Dialognya itu. Barakallahu lailatakuma. Semoga Allah memberkahi malammu tadi malam itu. Apa yang kamu lakukan di malam itu Allah berkahi. Maka setelah itu lahirlah anak yang diberikan nama oleh Rasulullah Abdullah. Lalu keberkahan doa Nabi itu sejak Abdullah di dalam kandungan ibunya itu, maka Abdullah itu tumbuh besar, kemudian diberikan rezeki oleh Allah yang melimpah, dan diberikan 9 anak sebelum semuanya hafal Quran. Masya Allah. Itu jadi cara hilang satu diganti 10 sama Allah. Diganti. Cara Allah itu memberikan keberkahan itu berbanding lurus dengan usaha yang dilakukan seorang hamba. Nah, itu cara menyiapkan generasi begitu. Nah, ini tidak diajarkan, tidak diketahui oleh generasi-generasi kita, oleh pasangan-pasangan muda yang hanya ambisinya ingin senang-senang, melepas status, kemudian bersenang-senang, aman dari bulian teman-teman. Orang mukmin nggak begitu. Jadi menikah bukan hanya mengamankan diri dari bulian, tapi ada visi besar, ingin menyiapkan generasi. Dan Rasulullah SAW telah kemudian memberikan panduan-panduannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita, wa yu'allimuna adhkaran linuzuli ahadihim bisalamati min rahimi ummi. Bahkan Rasul itu memberikan zikir-zikir atau bacaan-bacaan supaya anak yang ada di rahim itu bisa keluar dengan selamat. Nah, ini ada riwayat yang kemudian ditulis juga oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib itu min kalimit tayyib, bahwa Fatimah radhiyallahu ta'ala ketika
mendekati masa melahirkan anaknya, maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Ummu Salamah wa Zainab untuk datang ke rumah Fatimah dan membaca ayat kursi, kemudian membaca ayat di surat Al-A'raf ayat 54, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, sampai akhir ayat. Lalu membaca surat Yunus ayat 3. Kemudian di Rasulullah SAW kemudian mengajarkan doa-doa saat mengalami kesulitan-kesulitan. Misalkan ada doa Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berharap rahmatmu, jangan biarkan aku menyandarkan urusanku kepada diriku sendiri, dan perbaikilah urusanku semuanya, tidak ada Tuhan selain Engkau. Nah, ini sampai orang-orang di sekitarnya pun juga diajari bagaimana kemudian mendampingi orang yang ingin lahir. Dan orang yang sedang kesusahan itu diajarkan doa Rasulullah SAW bagaimana bisa bertahan dan bisa keluar dari kesusahan itu. Sehingga anak tadi yang didoakan sejak dari sulbinya ayahnya, dari rahim ibunya, menjelang kelahirannya, ini bertumpuk-tumpuk kebaikan-kebaikan, keberkahan. Maka kalau ditakdirkan dia lahir dan tumbuh besar, itu akan membawa keberkahan itu. Keberkahan, insya Allah. Membawa keberkahan itu. Ini yang menjadi kemudian perhatian kita yang harus kita pelajari bersama nih. Saya sampai kepikiran nih, ini Rasul itu dengan kesabarannya itu mendidik para sahabat itu, mendidik para sahabat. Kemudian dan Rasul itu juga mengajarkan, memberikan panduan bagaimana sikap seorang ibu, seorang ayah atau kaum muslimin muslimat jika ternyata anak yang telah dia doakan, yang telah diharapkan itu justru lahirnya tidak hidup misalkan, atau keguguran. Saktu. Banyak orang yang merasa apa, kalau anaknya keguguran merasa kecewa, merasa terhina, merasa minder dan seterusnya. Tapi justru Islam ini memberikan apa namanya, busyra, memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira, karena tidak semua yang diharapkan itu mesti terjadi sebagaimana yang diharapkan. Allah berkehendak misalkan anak yang dia doakan, yang dia harapkan itu tidak lahir dalam keadaan hidup, Allah bisa, Allah kuasa. Maka Rasul mengajarkan dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW berkata, "Walladzi nafsi biyadihi inna as-saqata la yajurra ummahu bisararihi ilal jannati idza ihtasabathu." Sesungguhnya Rasulullah bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya anak yang gugur itu, yang mati sebelum dia lahir atau mati saat kecil, dia akan menari ibunya dengan apa namanya, dengan plasentanya itu, menari ibunya ke surga. Idza tasabathu, jika sang ibu itu ridha dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebenarnya di balik kemudian keguguran itu ada kabar gembira, ada keutamaan, ada kebaikan yang Allah berikan jika orang itu ridha dan sadar bahwa itu adalah ketetapan Allah. Tidak terlalu galau, Ustaz. Tidak galau. Ya sedih ya boleh ya, sedih. Tapi tidak terlalu gitu ya. Jadi kalau bahasa Nabi itu kalau menghadapi kesedihan, misalnya kematian anaknya, Rasul mengatakan kita itu sedih, nangis iya, tetapi kami tidak berkata-kata kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini panduan Nabi bahkan kepada orang yang keguguran pun. Yang kelima nih, lahirnya hidup nih. Maka Rasulullah SAW mengajarkan untuk bayi itu yang baru lahir itu diazankan di telinga kanannya, diazankan.
Itu mananya apa? Ini nyambung nih proses tadi, didoakan sejak dari sulbi ayahnya, di rahim ibunya, kemudian saat melakukan hubungan, kemudian menjelang kelahirannya, begitu lahir, maka kalimat yang diperdengarkan kepada bayi itulah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah, kalimat pertama. Maka azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalimat-kalimat baik, pengagungan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus didengarkan pertama. Langsung dikenalkan sama Allah tadi. Langsung dikenalkan sama Allah. Karena nyambung, Mas. Ini gini. Di alam roh itu Allah mengambil persaksian. Alastu birabbikum qalu bala syahid. Kita telah menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Lalu dalam proses Allah menciptakannya sebagai manusia itu ada Allah titipkan itu di sulbi sang ayah dan sang ibu di taraib di rahimnya ibu itu, sang wanita. Maka di situ didoakan lahir kemudian dalam keadaan fitrah, dalam keadaan berislam. Maka kalimat yang diperdengarkan adalah kalimat-kalimat Islam, kalimat-kalimat pengagungan, yaitu azan. Dan Rasulullah SAW kemudian memberikan panduannya, bahkan Rasul mengazankan di telinga Hasan dan Husain ketika melahirkan, ketika dilahirkan. Dan Rasulullah mengatakan begini, "Ma min bani Adama mauludun illa yamassuhu syaitan hina yulad fa yastahillu salihan." Tidaklah dari anak Adam itu yang memiliki seorang anak yang lahir kecuali disentuh atau diganggu oleh syaitan sehingga lahirnya dalam keadaan menangis. Maka kecuali Maryam, maka Maryam tidak menangis. Maka bacalah kata Rasulullah SAW, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka itu satu doa ketika anak lahir, setelah diadzankan maka didoakan u'idzuhu kalau laki-laki, kalau perempuan u'idzuha Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah agar dijaga, dilindungi dari gangguan-gangguan syaitan. Nah, ini di tahap-tahap awal nih. Di tahap-tahap awal sudah di pondasi ruhiyahnya, pondasi di di alam di mana anak-anak belum faham tentang semua yang dikatakan orang tua, tapi sudah bisa merekam itu semua. Dan nyambung ke langit. Nah, itu cikal bakal generasi yang akan membela agama Allah. Cikal bakal generasi yang akan membela dan kokoh. Nah, ini beberapa tahapan di fase pertama ini. Di fase pertama mulai sebelum menikah sampai kemudian menikah dan seterusnya. Taib. Ada tradisi dulu di masyarakat Arab, orang-orang itu lebih senang kalau punya anak laki-laki. Kalau punya anak perempuan. Nah, kalau anak perempuan itu mereka pesimis dan merasa terhina, merasa tercela dan merasa tidak mendapatkan kebaikan. Bahkan sampai mengubur hidup-hidup. Sampai ada yang mengubur hidup-hidup. Sehingga Allah pun menceritakan dalam Al-Quran itu ketika idza busyira ahadukum bil unsa, jika diberikan kabar gembira kepada mereka itu dengan lahirnya seorang anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim, maka wajahnya menjadi hitam, kelihatan marah, tidak suka, wa huwa kadhim, dan dia menahan amarahnya. Itu orang-orang jahiliyah. Tetapi begitu Islam datang, maka memberikan panduan bahwa anak perempuan itu justru bisa menjadi jalan menuju surga. Bisa menjadi jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang punya 2 anak perempuan atau lebih, lalu dirawat dengan baik, diberikan pendidikan yang baik, maka dia akan menjadi penghalang dari neraka.
dan akan Masya Allah. menjadi penonton ke surga. Itu panduannya. Sehingga dalam Islam itu tidak ada bedanya dalam merawat anak laki-laki dan perempuan. Maka tidak boleh seseorang merasa untung karena mendapatkan anak laki-laki dan merasa celaka karena mendapatkan anak perempuan. Karena ini saya ingatkan dulu, inti daripada kebaikan itu, keberuntungan itu bukan pada jenis kelamin. Betul. Bukan pula pada status menikah atau tidak, tetapi pada ketaatannya kepada Allah dan cara yang dia lakukan sesuai dengan panduan. Baru dia mulia. Iya, di masyarakat kita Ustaz, kadang orang itu saya ingin anak laki-laki. Bagaimana Ustaz? Boleh atau tidak? Boleh, berharap boleh. Oh, gitu. Berharap boleh, tapi jangan ini. Saya ingin punya anak laki-laki itu wajar. Wajar. Apalagi gitu dia misalkan raja ya. Raja itu mesti berharapnya anak laki-laki. Iya, betul. Karena itu yang dia pikirkan adalah yang meneruskan kerajaannya. Tapi ada yang perlu difahami dulu. Ketika kita berharap kepada Allah minta anak laki-laki, satu hal, jangan sampai ada anggapan atau keyakinan bahwa seluruh kebaikan itu ada pada anak laki-laki. Iya, betul. Maksudnya begini, kita berharap boleh, tapi lampirkan di balik harapan itu bahwa yang menjadikan anak laki-laki itu Allah, dan yang kemudian mengizinkan menjadi anak laki-laki itu Allah, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pula yang berikan panduan-panduan itu yang harus kita ikuti. Sehingga begitu lahir ternyata tidak sesuai dengan harapan. Sudah di USG yang mana-mana biasanya laki-laki, ternyata lahir perempuan. Lahir perempuan. Kecewa apa enggak gitu. Itu kan kecewa, mesti kecewa. Kalau orang yang berharap besar itu pasti kecewa. Iya, betul. Bahkan mungkin ada yang mengatakan kata-kata yang bisa menjadikan kafir. Hati-hati dengan kata-kata. Misalnya mengatakan, ternyata Allah gak mendengar doa saya. Allah itu bukan penerima, bukan pengabul doa itu. Saya minta laki-laki dikasih perempuan. Kalimat ini itu berbahaya. Ketika kita mengatakan bahwa Allah bukan yang mengabulkan doa, itu sudah bisa keluar dari agama. Ini hati-hati. Waliyadzubillah. Maka orang mukmin itu pertama adalah yang harus selesai di hatinya adalah yang paling baik adalah yang Allah izinkan dan Allah takdirkan, bukan yang kita harapkan. Dan terkadang takdir itu ada yang sesuai dengan keinginan kita, dan banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kebaikannya melebihi dari yang kita inginkan. Nah itu ada orang yang kemudian ketika baru punya anak, ternyata punya anak perempuan, itu merasa kecewa. Lalu tumbuhlah anak perempuan-perempuan ini menjadi anak-anak yang baik, soleh, solehah. Dia dimasukkan pesantren, dididik oleh guru-guru yang baik. Lalu dia berbakti kepada orang tuanya. Kemudian berubah, pandangnya sudah berubah. Alhamdulillah saya punya anak perempuan kan. Si fulan itu anaknya laki-laki tapi orang tuanya gak diperhatikan. Ini dulu kecewa, sekarang bersyukur. Kenapa? Karena dulu dia belum ridho terhadap pemberian Allah. Sekarang sudah merasakan hikmahnya, dia sudah belajar ridho. Nah, maka pondasi utama yang harus selesai dalam hati kita adalah ridho dulu kepada takdir Allah. Iman dulu kepada takdir Allah, bahwa apa yang Allah takdirkan kepada kita itulah yang terbaik. Kalau ulama begini katanya, ada sahabat itu yang ketika ditanya tentang 3 hal yang paling dia senangi dalam kehidupan dunia ini adalah, beliau mengatakan gini, Abu Darda kalau nggak salah, ini Abu Darda mengatakan yang paling saya senangi adalah sakit, kemudian lapar, dan haus. Sakit, lapar, haus. Loh, kok bisa? Karena kalau kenyang itu suatu yang sudah disukai oleh kita. Sehat itu adalah pilihan kita yang kita inginkan. Tapi kalau Allah berikan kita sakit, itu pilihan Allah untuk kita. Maka itu pasti yang terbaik.
Kalau kita punya makanan banyak itu yang sesuai dengan syahwat kita, pasti enak lah. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita diuji sekali-kali dengan lapar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah yang milih untuk kita. Maka itu pasti lebih baik daripada yang kita pilih sendiri. Cara pandangnya begitu. Itu imannya sudah kepada takdir itu sudah luar biasa. Udah melenceng dari rukun iman yang apa namanya? Iman kepada qada dan qadar itu ya. Itu utamanya, itu iman kepada qada dan qadar itu. Maka itu ulama mengatakan, termasuk Ibnu Qayyim, sumber kebahagiaan itu di antaranya adalah ketika seorang mukmin itu iman secara total kepada qada dan qadarnya Allah. Baru akan bahagia. Selama diiman kepada qada dan qadar ini bermasalah, maka dia tidak akan pernah bahagia. Akan selalu mendebat Tuhannya. Ya Rob, saya kok pengennya ini, kok dikasih ini ya. Debat terus. Kalau orang beriman enggak, alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau tidak sesuai dengan keinginan, maka dia tetap alhamdulillah, tapi alhamdulillah ala kulli hal. Baik, begitupun dalam menghadapi anak yang Allah berikan kepada kita. Ada anak diberikan anak laki-laki aja oleh Allah. Itu kebaikan bagi dia. Maka sikapi dengan baik. Ada sahabiah namanya Nasibah Ummu Imarah. Dia punya anak 4 laki-laki, tiga anaknya itu syahid di medan perang. Yang satu itu syahid disiksa oleh Musailamah al-Kadzab. Saya menarik komentarnya Nasibah Ummu Imarah ini, wanita yang hidup dalam pendidikan Rasulullah SAW ini. Ketika dikatakan kamu ini apa namanya nggak beruntung, 3 anakmu syahid, udah mati semua. 1 lagi sudah disiksa Musailamah. Apa kata ibunya? Limisli hadzal hal a'dattuhum. Untuk menghadapi kondisi seperti ini aku siapkan anak-anakku. Apa maksudnya? Untuk memperjuangkan agama Allah, itulah aku siapkan anak-anakku. Nah, gitu seorang ibu itu harus mendidik anak begitu, visinya begitu. Untuk apa anak dididik? Untuk dia tegar membela agama Allah, menjalankan syariat Allah, memperjuangkan syariat Allah, mempraktekkan seluruh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sahabiah itu udah merasa berhasil. Sudah berhasil itu. Betul. Berhasil, bahkan dia minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut berperang ketika melawan Musailamah al-Kadzab. Jadi anaknya itu namanya Habib bin Zaid. Itu utusan Abu Bakar mengirim surat kepada Musailamah. Lalu dicincang oleh Musailamah, disiksa, dipotong satu persatu bagian tubuhnya. Dimutilasi. Tapi tidak membuat dia ingkar keluar dari agama. Dan itulah kalimat ibunya. Ini ibu, wahai para akhwat, para ibu. Ini kalimat bahwa ibu adalah madrasatul ula. Yang mendidik anak pertama itu seperti inilah. Limis lihada, untuk kondisi seperti ini aku siapkan anak-anakku. Tapi mungkin terakhir ini saya sampaikan 1 poin sebelum jam 11. Baik. Nah, setelah tadi lahir dipendengarkan suara azan, maka Rasulullah memberikan panduan kepada orang tua yang punya anak untuk mentahnik. An-Nabi SAW yuhannikul mauludu bit-tamr wa yad'u lahu wa yubarrik alaih. Rasulullah SAW itu mentahnik itu dengan kurma, mengunyah kurma. Dikunyah kurmanya sampai halus, lalu kemudian diletakkan di langit-langit mulut anak itu. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW, didoakan keberkahan. Didoakan keberkahan oleh Rasulullah SAW. Misalkan kalau ada anak baru lahir, itu ada doa yang diajarkan. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahib wa balawa asyuddahu wa rusikta birrahu. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu pada anak yang Allah berikan kepadamu itu, dan kau bersyukur kepada yang memberi, dan semoga Allah memberikan rizki kepadamu, ketaatan anakmu kepadamu. Itu didoakan. Didoakan keberkahan. Lahir didoakan keberkahan. Maka ini tahapan-tahapan menyiapkan generasi. Maka sepanjang beberapa abad itu
kaum muslimin itu anak mudanya itu kokoh. Dan Islam ini para ikhwas sekalian itu diusung dan dibawa oleh banyak anak muda. Di perang Uhud itu Udin, itu ada banyak anak-anak yang daftar ikut perang. Umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, belum balik. Tapi semangat jongnya udah Tapi tinggi. sudah daftar ke Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW memeriksa barisan, banyak anak kecil, banyak yang pulang oleh Rasulullah SAW. Ada yang tidak terima. Namanya ada Rafi bin Khadij dan satunya adalah Samurah bin Jundub. Rafi diterima oleh Nabi, umurnya sekitar 14 tahun, karena punya keahlian memanah. Samurah ini ditolak. Dia datang protes, ya Rasulullah, kenapa Rafi diterima? Padahal saya kalau diadu sama dia, saya menang. Coba. Maka didatangkan duanya diadu. Maka menang Samurah, diikutkan dua-duanya. Anak-anak 12 belum balik itu sudah punya ruh. Maka kalau kita kembali ke pola para orang-orang soleh mendidik anak itu, anak-anak usia 15 tahun itu sudah bisa mengurus sendiri dirinya sendiri, sudah mandiri. 18 tahun Usama jadi panglima perang. 23 tahun Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. 15 tahun Ibnu Abbas menjadi staf ahli kepresidenan. Kalau sekarang staf ahli Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Umar itu tidak memutuskan perkara kecuali dengan keahlian Abdullah bin Abbas. Dan begitulah generasi sahabat-sahabat peradaban Islam terdahulu itu mengukir prestasi-prestasi dan kemuliaan demi kemuliaan karena pola pendidikan yang disesuaikan dengan pola Nabi. Hari ini kemanapun antum akan memilih berbagai macam metode, tapi tidak merujuk kepada panduan Nabi dan panduan Allah, itu akan hasilnya akan membias. Kelihatannya baik, tapi tidak bisa digunakan, tidak bisa diandalkan. Kayak Fata Morgana ya. Masya Allah kelihatannya bagus, begitu kita ajak untuk bergerak membela agama, hilang tanpa jejak. Nah itu penting untuk kita mengkaji bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan panduan dari tahapan demi tahapan dalam proses pendidikan menyiapkan generasi itu. Saya kira ini Udin untuk pertemuan kita siang hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk berbincang-bincang lagi seputar panduan Rasulullah SAW ini di waktu yang akan lain. Di waktu yang lain yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah lanjutan daripada ini Ustaz ya. Insya Allah. Baik, para sahabat karimah semuanya, alhamdulillah ini adalah awal dari permulaan mendidik anak, sebagaimana telah dijelaskan oleh beliau dari kitab beliau, Kitab Atfalul Muslimin, Kaifa Rabbahumun Nabiyul Amin. Mulai dari seseorang belum menikah, kemudian mencari calon istrinya, itu sudah disiapkan dari sebelum itu semua. Dan ini adalah semua yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para sahabat karimah, rahimakumullah, alhamdulillah kita telah mendengarkan ilmu yang begitu sangat baik untuk kita amalkan, agar kita mendapatkan generasi-generasi yang tangguh, kuat jiwa dan raganya tentunya. Baiklah, sebelum kita tutup, kita akhiri majelis ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya anak-anak yang salihin salihat, generasi-generasi yang kuat iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.